Oke, jadi kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal latihan SNBT. Eee, jadi dalam satu set ini kita akan membahas beberapa materi campuran, ada yang masuk ke materi pengetahuan kuantitatif, ada juga yang ya semi-semi penalaran matematik, bahkan ada juga nanti yang, masuk ke penalaran umum yang bagian penalaran kuantitatif. Jadi akan ada 10 soal, 9 atau 10, jadi nanti akan, saya beri keterangan di deskripsi apakah dia masuk ke materi apa gitu. Jadi, kita mulai aja dari yang nomor satu. Jadi di sini diketahui bahwa jumlah dari 3 bilangan adalah 855. Salah satu dari bilangan X adalah 50% lebih dari jumlah 2 bilangan lainnya. Berapa nilai dari X? Oke, jadi ada 3 bilangan nih, salah satunya X. Kita anggap aja yang lain biar gampang ya, X, Y, dan Z gitu ya. Lalu, salah satu bilangan X, selama ini berarti X adalah 50% lebih dari jumlah 2 bilangan lain. Berarti apa? Jumlah 2 bilangan lain adalah Y plus Z, dia lebih dari 50%. Berarti ini 50% dikali Y plus Z. Tahu 50% ini kan dia sama dengan 0,5 ya. Berarti dapat apa? Faktorkan Y plus Z-nya, didapat apa? 1 ditambah 0,5. Atau saya dapatkan 1,5 atau 3/2 Y plus Z. Itu sama dengan X. Kita tahu tadi apa? Jumlah 3 bilangan itu berarti X tambah Y tambah Z, dia adalah 855. Kita mau mencari X kan ya, berarti Y plus Z-nya kita substitusikan. Ini kita kalikan 2/3 dapat apa? 2/3 X sama dengan Y plus Z. Sehingga dapat X ditambah 2/3 X sama dengan 855. Atau dapat samakan penyebutnya, 5/3 X sama dengan 855. Didapat X adalah 855 dikali 3/5 ya. 855 dibagi 5, kita hitung di sini coba. 800 dibagi 5, dia adalah 800 dibagi 5, kalau 80 dibagi 5 itu 16 ya, berarti ini 160. Lalu 55 kalau kita bagi 5, dia adalah 11, berarti ini 171 ya. Kita kalikan 3, di mana dia adalah 300, lalu 71 kalau kita kalikan 3 adalah 210 tambah 3 atau 213, berarti 300 ditambah 213 dia adalah 513, atau jawabannya yang B. Nomor 2, sebuah persegi panjang diubah dengan peningkatan panjang sebesar 10% dan pengurangan lebar P%. Jika perubahan ini menyebabkan luasnya berkurang sebesar 12%, berapa nilai P? Oke, kita ingat rumus luas persegi panjang. Nah, kalau kita punya persegi panjang itu kan kayak gini ya. Ini persegi panjang, jadi dia kan ini panjangnya, ini lebarnya. Luasnya adalah, luas persegi panjang itu adalah panjang dikali dengan lebarnya kan ya. Kita anggap panjang awalnya adalah P0, luas awalnya adalah L0, maka lebar awalnya L0, maka luas awalnya L0 gini ya. Kita tahu bahwa panjangnya itu ditingkatkan sebesar 10%, berarti
P1 itu adalah P0 ditambah 10% dari P0. Atau didapat P1 adalah 1 tambah 0,1 atau 1,1 P0 gitu ya. Lalu lebarnya dikurangi sebesar P%. Berarti L1 adalah L0 ditambah P% kali L0. Atau dapat L0 dikali dengan 1 plus P per 100 kan ya. Atau didapat L0 kali berapa ini? 100 plus P per 100. Ini L1. Nah, kita tahu tadi apa? Luasnya. Nah, berarti kalau luas 1 itu kan apa? Luas 1 itu adalah panjang 1 kali lebar 1 kan ya, atau setelah berubah. Nah, luas 1 itu menyebabkan perubahan ini, luas 1 adalah berkurang 12% dari luas awalnya. Berarti L1 itu adalah L0 minus L0 kali 12%. Lalu kita gunakan, kita info-info yang ada ini. 1,1 kali P0. Kita buat batas di sini. 1,1 P0 dikali dengan 100 plus P per 100 kali L0. Ini dapat apa? L0 dikali apa ya? 1 min 0,12 atau 0, berapa ya? 8 ya. Sama dengan, nah ini kita kumpulkan yang angka atau koefisien baru dapat 1,1 dikali dengan 100 plus P per 100. Nah, P0 kali L0. Nah, ingat tadi L0 adalah P0 kali L0. Berarti ini bisa kita coret. Kita sekarang punya, nah ini 88 per 100 sama dengan, nah ini 1,1 kali 100 dia adalah 110 ya. 110 ditambah 1,1 P per 100 ya. Tahu ini bisa kita coret. Nah, sekarang didapat bahwa ini kita pindah ke sini, didapat 88 sama dengan 110 ditambah 1,1 P, atau ini kalau ke sini didapat bentar. Oh iya, maaf, ternyata kita ada yang keliru ya. Panjangnya itu berkurang ya, baik dia bukan plus, tetapi dia adalah minus ya. Berarti ini minus, ini juga minus, berarti ini 100 min P gini ya. Otomatis sebelah sini juga sama, kita perbaikin. Kita punya ini 100 minus P, 100 minus P, ini juga 110 minus 1,1 P. Yang ini juga minus. Tahu kita dapatkan 1,1 P sama dengan apa? 110 dikurangi 88. 110 dikurangi 80 adalah 30, dikurangi 8 dia adalah berapa? 22 ya. Berarti 1,1 P adalah 22, maka P adalah 22 per 1,1. 22 dibagi 11 itu kan 2. Berarti kalau dibagi 1,1 dia adalah P adalah 20. Jadi lebar
dari persegi itu berkurang sebesar P%, dengan P-nya adalah 20. Jadi lebarnya berkurang 20%. Nomor 3, dalam merencanakan pembangunan infrastruktur suatu kota, seorang insinyur sipil memperkirakan bahwa mulai dari saat ini populasi dari kota ini akan menurun 10% setiap 20 tahunnya. Jika populasi sekarang adalah 50.000, manakah di antara ekspresi matematis berikut yang merepresentasikan perkiraan insinyur dari populasi kota T tahun dari sekarang? Oke, kita punya ini dulu ya. Jadi misal populasi sekarang itu kan anggap aja P0 gitu ya. P0 itu dia kan 50.000. Nah, perkiraannya adalah setiap 20 tahun dia berkurang 10% kan ya. Berarti P 20 dia akan menjadi 50.000 dikurangi dengan 10%, yaitu 50.000 dikali 10% atau 0,1 ya. Lalu dapat, ini adalah kita faktorkan 50.000 1 min 0,1, atau kita dapatkan 50.000 kali 0,9. Lalu kalau 40 tahun, berarti 20 tahunnya lagi, maka dia akan menjadi apa? Dari P20 dia akan berkurang sebanyak 10%-nya kan ya. Atau kita dapatkan P20 atau populasi saat 20 tahun dikali 0,9. Nah, tadi kita tahu apa? Bahwa P20 itu adalah P0 dikali dengan 0,9 kan ya. Berarti didapat P40 adalah P0 tadi 50.000 dikali 0,9 pangkat 2 kan ya. P40. Lalu, nah berarti nanti kalau kita buat permisalan, berarti nanti kalau kita lanjutkan misalnya ya ke P60, dia akan menjadi apa? 50.000 dikali 0,9 pangkat 3 kan ya. Nah, sekarang kalau kita mau ke P1, nah gimana? Kita cari hubungan antara ini. Kalau 20, dia itu pangkat 1 tadi ini. Ini P20 ya. Lalu kalau dia 40, dia pangkat 2. Kalau dia 60, dia pangkat 3. Nah, kira-kira gimana? Biar 60 jadi 3 itu. 20 jadi 1 dan 40 jadi 2. Ini sama aja kayak kalau kita tuliskan ulang, ini bagian yang ini P20 ini itu kan sama aja kayak gini kan, P20 itu sama dengan apa? P0 dalam hal ini adalah 50.000 dikali dengan 0,9 pangkat 20 per 20 gini kan. Lalu kalau P40 dia adalah P0 kali 0,9 pangkat 40 per 20. 2 tadi. Lalu kalau P60 dia adalah P0 kali 0,9 pangkat apa? 60 per 20. Sehingga kalau kita nyatakan ini dalam T tahun berarti kan T atau populasi setelah T tahun dia adalah P0 dikali 0,9 pangkatnya adalah T per 20. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kalau ini 0,1 dia pengurangannya. Kan yang diminta adalah apa? Populasi kotanya itu. Jadi jawabannya adalah yang D.
Oke, jadi ada tabel berikut di mana tabel ini berisi tentang jenis kelamin murid, ada pria, ada wanita, lalu tangan dominan dari masing-masing murid, ada kiri, ada kanan. Di mana masing-masing datanya pria kiri, pria kanan, wanita kiri, wanita kanan dia rumpang, tapi totalnya ada. Nah, di sini kita disuruh mencari ini. Manakah yang paling mendekati probabilitas atau kemungkinan terpilihnya murid wanita dominan tangan kanan jika dipilih murid dominan tangan kanan secara acak. Berarti kita tinggal menggunakan konsep peluang yang paling dasar, yaitu apa? Peluang kejadian A dapat dicari dengan NA per NS. Dalam hal ini berarti NA adalah murid wanita dominan tangan kanan. Yang ini. Sementara NS-nya adalah semua murid yang dominan tangan kanan. Sudah diketahui yaitu ini. Nilainya adalah 122. Nah, sekarang kita tinggal mencari ininya. Gimana? Kita lihat info-info di sini. Di sini ada jumlah murid wanita dominan tangan kanan 5 kali banyak daripada murid wanita dominan tangan kiri. Kita pertama buat permisalan dulu. Misal murid wanita dominan tangan kiri itu Y, lalu murid pria atau laki-laki dominan kiri itu X misalnya. Berarti nanti kita ketahui bahwa wanita kiri itu Y, lalu ini X. Jumlah wanita dominan tangan kanan adalah 5 kali, berarti 5 kali Y di sini. Dan yang laki-laki atau pria 9 kali, 9X. Nah, dari sini kita dapatkan apa? X plus Y sama dengan 18, lalu 5Y ditambah 9X sama dengan 122. Kita mau mencari apa? Wanita dominan tangan kanan. Berarti kita ya mau mencari Y saja. Maka agar bisa dapat Y, kita nyatakan X dalam Y. Di mana X adalah 18 min Y. Dari sini kita bisa lakukan proses substitusi. 5 dikali 18 min Y. Terbalik dong. 5Y ditambah 9 kali 18 min Y sama dengan 122 atau 5Y ditambah 162 ya, atau 72, 62. Min 9Y sama dengan 122. Kita udah dapatkan 40 sama dengan 4Y atau Y sama dengan 10. Nah, berarti kalau Y 10 maka 5Y adalah 50. Sehingga nilainya peluang ini adalah 50 per 122. Atau kalau kita jadikan bentuk desimal, dia adalah 0,40 sekian atau 0,41. Jadi jawabannya adalah yang A.